Kita masih menduga sama, yaitu kepercayaan masyarakat sejak turun-temurun meyakini bahwa ini adalah makam. Jadi kita ikuti dulu polanya itu. Sementara memang kita masih menggali informasi dari orang tua. Di orang tua apakah mereka juga pernah mendapatkan cerita siapa yang bersangkutan sejak dulunya. Artinya cerita turun-temurun, apakah memang benar-benar ini adalah tokoh yang katakanlah babat alas gitu ya di desa Sukosari ini. Artinya terkait makam ini memang kami minta kepada pemerintah daerah, yaitu dinas dan juga kepala desa, nanti untuk saling berkomunikasi apakah dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan dan lain-lain. Kita juga belum tahu persis karena memang belum pernah ada data sedikit pun terkait dengan Mbah Belau, yaitu mungkin hasil penggalian dari pada lembaga kepurbakalaan pada masa Hindia Belanda apa segala macam. Kita belum dapat informasi itu. Hari terakhir proses ekskavasi situs Mbah Belau yang telah dilakukan tim BPJB Jawa Timur di tahap pertama penggalian menghasilkan penemuan dua sisi di area situs. Ada dua sisi yang ditemukan, yakni di sisi bagian selatan dan timur. Tim arkeolog BPJB Jawa Timur juga menemukan sebuah struktur yang disinyalir merupakan bentuk pondasi dari candi. Dimensinya membentuk pola struktur candi berukuran 9 x 9 meter. Ketua tim ekskavasi Pak Hadi menuturkan, ada hal yang menarik dan belum pernah ditemukan di struktur candi lainnya, yaitu di sisi selatan dan timur, yang terdapat pola tambahan membentuk huruf T di setiap sisinya. Pola tambahan huruf T ini tidak saling mengunci. Pola struktur ini tidak masuk ke candi, namun hanya menempel saja. Anomali ini ditemukan di sisi selatan dan timur. Dugaannya, apakah mungkin struktur ini merupakan penguat bangunan atau sebagainya? Pihaknya belum bisa memastikan, dikarenakan pola struktur seperti ini sangat jarang ditemukan. Untuk mengetahui fungsi pola struktur T tersebut, tim arkeolog masih harus melakukan kajian literatur untuk membuktikan apakah candi ini merupakan bangunan suci. Secara fungsi, pihaknya belum bisa menginterpretasikan struktur tersebut. Di sekitar lokasi juga banyak ditemukan temuan pecahan bata polos yang diyakini merupakan bagian dari candi. Bata tersebut ditemukan di sekitar dinding dari candi. Bata itu dimungkinkan merupakan reruntuhan dari struktur candi. Untuk tindak lanjut selanjutnya, menurut informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Jombang, akan melakukan ekskavasi tahap 2. Namun jadwal ekskavasi tahap 2 belum dapat dipastikan. Dimungkinkan kurang lebih sekitar minggu kedua atau ketiga di bulan Oktober tahun 2022. Terkait kemungkinan dibongkarnya makam Mbah Belau yang dikeramatkan masyarakat yang terletak tepat di atas situs, tim arkeolog akan melaporkan terlebih dahulu kepada Disdikbud Jombang dan pemerintah desa setempat. Pantauan di lokasi situs Mbah Belau juga terdapat tumpukan limbah B3 yang menghambat ekskavasi. Agar ekskavasi bisa berjalan lancar,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memindahkan limbah tersebut. Harapannya dengan adanya proses ekskavasi ini, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup juga segera memindahkan limbah-limbah tersebut. Sementara ini kita belum menemukan temuan artefaktual, artinya yang terlepas dari struktur. Sejak dari hari pertama sampai hari ini pun kita masih belum menemukan artefaktual yang sifatnya benda, entah itu fragmen dari arca ataupun ada fragmen dari bagian-bagian ornamen hias candi yang berdiri sendiri. Ini masih belum kita temukan. Mungkin karena memang posisi kita gali sangat-sangat mepet dengan struktur dinding candi, jadi kemungkinan masih sebatas reruntuhan batanya saja yang dapat kita temukan. Tapi kita juga belum tahu persis karena memang belum pernah ada data sedikit pun terkait dengan Mbah Belau, yaitu mungkin hasil penggalian dari pada lembaga kepurbakalaan pada masa Hindia Belanda apa segala macam. Kita belum dapat informasi itu, tapi mudah-mudahan nanti sembari kita melakukan ekskavasi tahap kedua dan selanjutnya sehingga tuntas, mudah-mudahan kita dapat menemukan temuan-temuan artefaktual itu. Ada kemungkinan makam ini dibongkar? Kalau makam sementara kita memang belum berencana untuk melakukan pembongkaran, karena terkait makam ini juga harus melibatkan masyarakat, terutama yaitu desa dan perangkat serta masyarakat di sekitar Desa Sukosari. Artinya terkait makam ini memang kami minta kepada pemerintah daerah, yaitu dinas dan juga kepala desa, nanti untuk saling berkomunikasi apakah dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan dan lain-lain. Tapi untuk sementara ini, karena yang kita telusuri adalah pola struktur luar, maka untuk dalam waktu dekat tidak untuk dilakukan pemindahan. Namun nanti apabila memang sekiranya dipandang perlu oleh pemerintah daerah maupun desa untuk dilakukan pemindahan, maka kami pasrahkan saja ke pemerintah daerah maupun ke Desa Sukosari apakah nanti perlu atau tidak perlu untuk dilakukan pemindahan. Dugaan sementara makam ini asli atau bukan? Kalau dugaan makam asli, kita masih menduga sama, yaitu kepercayaan masyarakat sejak turun-temurun meyakini bahwa ini adalah makam. Jadi kita ikuti dulu polanya itu. Sementara memang kita masih menggali informasi dari orang tua. Jadi orang tua apakah mereka juga pernah mendapatkan cerita siapa yang bersangkutan sejak dulunya. Artinya cerita turun-temurun, apakah memang benar-benar ini adalah tokoh yang katakanlah babat alas gitu ya di Desa Sukosari ini. Nah itu nanti memang kita mintakan juga ke desa, apakah desa punya sih silsilah ataupun cerita-cerita dari masyarakat gitu.